Tom Haye terkejut, timnas Indonesia berpotensi lawan Malaysia. PSSI didenda FIFA, usai Indonesia melawan timnas Bahrain kualifikasi Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan skor 1-0. Teko kritik sanksi Uran Fernandes, sebut wasit juga perlu dihukum. Presiden PSBS Biak, protes keras kepemimpinan wasit usai kalah dari Persis Solo. Tom Haye terkejut, timnas Indonesia berpotensi lawan Malaysia. Bintang Almer City, Tom Haye, terkejut saat mendengar ada kemungkinan timnas Indonesia akan melawan timnas Malaysia pada September 2025 mendatang. Tom Haye terkejut karena antusias dan menantikan laga penuh gengsi tersebut, jika memang benar-benar terjadi. PSSI berencana menggelar mini turnamen pada periode FIFA Matchday bulan September. Sebab, saat itu timnas Indonesia sedang tidak memiliki agenda sekaligus membutuhkan pertandingan uji coba guna mematangkan tim. Terlebih jika timnas Indonesia melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, dalam mini turnamen tersebut, PSSI sudah mengirim undangan ke Lebanon, Kuwait, dan Malaysia. Pertandingan melawan timnas Malaysia sendiri cukup dinanti-nantikan oleh para pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, timnas Indonesia sudah cukup lama tidak bertemu dengan rivalnya itu. Terakhir kali, kedua tim bertemu pada Piala AFF 2021 yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 4-1. Haye pun cukup penasaran apakah laga melawan Malaysia di bulan September nanti akan benar terwujud. Gelandang berusia 30 tahun itu sangat menantikan jika memang pada akhirnya timnas Indonesia akan menantang timnas Malaysia. Tentu saja saya penasaran soal itu, laga melawan Malaysia. Sebenarnya selalu menyenangkan bermain di pertandingan seperti itu, kata Haye, dilansir dari kanal YouTube The Highway, Minggu, 11 Mei 2025. Jadi ya, kita lihat saja nanti. Mungkin kita akan mendengar lebih lanjut soal itu di masa depan, sambungnya. Jika jadi digelar, Haye menilai laga melawan Malaysia akan lebih dari sekadar pertandingan persahabatan, karena pastinya, baik timnas Indonesia maupun Malaysia mau menunjukkan siapa yang terbaik. Terlebih, kedua tim memiliki rivalitas yang cukup tinggi. Tentu saja, kalau jadi digelar, itu akan berlangsung sebagai pertandingan persahabatan. Tapi menurut saya, dari kedua belah pihak pasti sama-sama ingin menang, terangnya. Jadi, tentu saja ini akan lebih dari sekadar pertandingan persahabatan, ungkap mantan pemain SC Heerenveen tersebut. Sekadar diketahui, timnas Indonesia saat ini diambang melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa saja melangkah ke babak tersebut jika berhasil meraih satu kemenangan dari dua laga sisa grup C babak ketiga, yakni melawan Cina dan Jepang. Jika timnas Indonesia melanjutkan perjuangannya di babak keempat, mereka pun berpotensi besar melawan negara-negara Timur Tengah. Maka dari itu, PSSI mengundang Kuwait dan Lebanon dalam mini turnamen di bulan September mendatang. PSSI didenda FIFA, usai Indonesia melawan timnas Bahrain kualifikasi Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan skor 1-0. Tidak terduga, PSSI ternyata didenda FIFA sesuai Indonesia melawan Bahrain pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berakhir 1-0 untuk kemenangan timnas Indonesia, yang berlangsung Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pada 25 Maret 2025 lalu. Penyebab PSSI didenda FIFA usai laga Indonesia melawan Bahrain leg 2 tersebut adalah karena ulah supporter. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengatakan, selain denda, PSSI juga dihukum harus mengurangi kuota supporter hingga sekitar 15% pada pertandingan kandang berikutnya. Arya Sinulinga menyebut hukuman ini dikenakan FIFA karena sebagian supporter timnas dinilai berperilaku diskriminatif dan xenofobik. Arya Sinulinga menyebut nyanyian supporter yang dinilai diskriminatif terjadi di sektor 19 stadion. FIFA menyatakan bahwa supporter Indonesia paling aktif di tribun utara dan selatan. Insiden terjadi di sektor 19, pada menit ke-80, sekitar 200 supporter tuan rumah meneriakan slogan xenofobia Bahrain bla bla bla, kata Arya dalam pesan suara yang diterima wartawan, Minggu, 11 Mei 2025.
Pria yang juga menjabat staf khusus Menteri BUMN itu menyatakan pengurangan jumlah penonton dikenakan di bagian belakang gawang sebelah utara dan selatan. Namun, FIFA disebutnya memberi PSSI alternatif agar memberikan 15% tempat duduk tersebut kepada komunitas anti-diskriminasi atau komunitas khusus seperti keluarga atau pelajar. Arya Sinulinga menyebut FIFA tidak menoleransi segala bentuk ekspresi atau tindakan yang dinilai diskriminatif. Insiden ini disebutnya menjadi PR bagi komunitas sepak bola Indonesia. Ini adalah hal yang berat yang kita terima, karena FIFA itu memiliki prinsip kesetaraan, kemanusiaan, saling menghargai dan menghormati, jadi tidak boleh ada hate speech, ujaran kebencian, tidak boleh ada rasisme, tidak boleh ada xenofobia, dan lain-lain, kata Arya Sinulinga. Ini pembelajaran bagi kita semua, jelas merugikan kita semua, tapi kita harus tanggung bersama-sama dan mulai melakukan edukasi. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan kandang berikutnya lawan Cina pada 5 Juni mendatang. Sanksi pembatasan kuota supporter oleh FIFA akan berlaku dalam pertandingan ini. Teko kritik sanksi Yuran Fernandes, sebut wasit juga perlu dihukum. Pelatih Bali United, Stefano Kugura alias Teko, memberi tanggapan tentang kritik pemain PSM Makassar, Yuran Fernandes yang mendapat sanksi dari Komdis PSSI. Yuran Fernandes dijatuhi hukuman larangan bermain selama 1 tahun dan denda 25 juta rupiah. Ini karena pemain asal Cape Verde itu melayangkan kritik terhadap sepak bola Indonesia melalui unggahan di Instagram. Pemain yang memberi kritik mendapat hukuman. Tapi wasit ketika ada kesalahan juga harus ada hukuman, kata Teko selepas laga Persija Jakarta melawan Bali United di Jakarta International Stadium, JIS, Sabtu, 10 Mei 2025. Minggu depan pimpin pertandingan, kemudian salah lagi. Minggu depan melakukan kesalahan lagi. Tentu manusia pasti punya kesalahan. Tapi menurut saya wasit harus bisa bekerja lebih baik dan membuat liga lebih adil, ia menambahkan. Pelatih asal Brasil itu menyoroti komposisi wasit lokal dan wasit asing di Liga 1. Menurutnya, pemimpin pertandingan dari luar negeri perlu ditambah untuk memberi contoh terhadap rekan-rekan sesama juru adil pertandingan. Wasit asing yang datang harus yang berkualitas untuk memberi contoh kepada wasit lokal. Para wasit harus mau bersaing, ucapnya. Pertandingan Bali United hanya 1 kali dipimpin wasit dari Malaysia. Sisanya wasit lokal, ia melanjutkan. Salah satu contoh kritik Teku terhadap wasit disampaikan saat Persija menang 3-0 atas Bali United. Menurutnya, 1 gol Bali United yang dianulir seharusnya sah. Ketika VAR datang seharusnya lebih baik untuk mengambil keputusan. Wasit VAR berada di dalam ruangan dan bekerja dengan tenang, sehingga bisa melihat tayangan ulang berkali-kali, ujar dia. Wasit tidak melihat pelanggaran dan itu gol. Tapi wasit dipanggil oleh VAR dan seharusnya wasit membuat keputusannya sendiri, kata Teko. Presiden PSBS Biak, protes keras kepemimpinan wasit usai kalah dari Persis Solo. PSBS Biak harus menelan pil pahit setelah mengalami kekalahan 0-2 dari Persis Solo dalam laga pekan ke-32 BRI Liga 1 yang digelar di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Minggu, 11 Mei 2025, sore. Usai pertandingan, Presiden klub PSBS Biak, Yan Permenas Mandenas melayangkan protes kerasnya terhadap kepemimpinan wasit yang dianggap tidak adil dan merugikan timnya. Wasit yang memimpin pertandingan ini tidak menunjukkan kepemimpinan yang baik. Sebelum pertandingan saja sudah terdengar kabar bahwa Persis Solo akan dibantu untuk menang. Ini jelas sangat merugikan kami dan mencederai prinsip fair play, ujar Mandenas dengan tegas. Ia juga menyampaikan kekecewaannya terkait sejumlah keputusan wasit yang dinilai tidak menguntungkan PSBS Biak, termasuk beberapa pelanggaran yang tidak digubris dan gol kedua Persis Solo yang dianggap tidak sah. Gol kedua Persis Solo itu jelas offside. Semua orang bisa melihat itu, namun tetap disahkan. Keputusan-keputusan seperti ini jelas merugikan kami yang sudah berjuang keras, tambah Mandenas. Mandenas pun menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja wasit, agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Saya harap PSSI dapat segera mengevaluasi kinerja wasit dan mengambil tindakan tegas. Kami akan terus memperjuangkan keadilan di lapangan, pungkasnya. Sementara itu, pelatih kepala PSBS Biak, Marcos Guillermo Samso, mengakui performa timnya belum maksimal dan menegaskan akan melakukan perbaikan sebelum menghadapi laga selanjutnya melawan Arema. Kami kalah di kandang,
Ini sangat disayangkan. Setelah ini, kami akan benahi semua aspek, terutama koordinasi dan akurasi dalam penyelesaian akhir, ujarnya dalam konferensi pers usai pertandingan. Marcos menilai para pemain telah bekerja keras, namun kurang akurat dalam menyelesaikan peluang. Ia juga menyoroti penampilan Williams Lugo yang dianggap sebagai pemain kunci, namun belum mampu memberikan kontribusi maksimal. Lugo adalah pemain penting bagi kami. Tapi hari ini dia tidak main karena akumulasi kartu dan bisa jadi karena itu tapi tim kurang akurat dan itu membuat hasilnya seperti ini, tambahnya. Pelatih Persisolo, Ong Kim Sue, dalam konferensi pers seusai pertandingan menyebut hasil ini sebagai pencapaian yang sangat positif. Kemenangan ini sangat penting bagi kami. Awalnya kami hanya menargetkan 1 poin, tapi justru bisa membawa pulang 3 poin. Ini hasil yang sangat kami harapkan, ujar Ong. Jika melihat statistik, lawan kami sebelumnya mencatat 4 kemenangan. Jadi ini sebuah pencapaian dan perjalanan yang cukup baik, apalagi bermain di luar kandang. Kami mendapat bonus dari kerja keras para pemain, tambahnya. Pelatih asal Malaysia itu juga menyoroti perbedaan antara Liga Malaysia dan Liga Indonesia, terutama dalam hal jumlah dan kualitas tim. Liga 1 Indonesia memiliki 18 tim di kasta tertinggi. Saat saya datang ke Persisolo, posisi tim tidak begitu baik. Tapi kami berprogres secara perlahan dan berhasil mendapatkan hasil positif dalam 15 atau 16 pertandingan terakhir, ujarnya.